Masih melanjutkan daripada hal-hal yang membatalkan sholat, kemarin sudah dijelaskan bahwasanya hal-hal yang membatalkan sholat ada 14. Yang pertama dikarenakan hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar. Yang kedua karena kejatuhan najis. Lalu yang ketiga karena terbukaannya aurat, dan yang keempat karena berucap dengan dua huruf atau satu huruf yang memberikan pemahaman bila mana diucapkan dengan sengaja. Kalau kedua yaitu melakukan hal-hal yang membatalkan daripada puasa ketika sholat, maka juga bisa membatalkan sholat. Apa yang membatalkan puasa bila dilakukan dalam sholat bisa membatalkan sholat. Lalu selanjutnya yang keenam, makan yang banyak dalam keadaan lupa. Kalau dalam keadaan puasa meskipun banyak, kalau dia lupa tidak membatalkan puasa. Tapi kalau sholat meskipun lupa makan yang banyak itu membatalkan sholat. Kalau makan yang sedikit karena lupa tidak membatalkan sholat, tapi kalau banyak ya karena lupa bisa membatalkan sholat. Kalau dalam puasa sedikit dan banyak, kalau memang lupa tidak membatalkan puasa. Lalu yang selanjutnya yang membatalkan sholat masalah si harakatin mutawaliyatin, melakukan gerakan 3 kali yang berturut-turut walau sahwan, meskipun lupa. Jadi di dalam sholat bergerak sebanyak 3 kali berturut-turut tanpa ada jeda, itu bisa membatalkan sholat meskipun dalam keadaan lupa. Anna sholata, maknanya anna sholata bahwasanya sholat tabtulu bi sholat al-apa sholat aidon sebagaimana perkara-perkara sebelumnya bil amalil kasir, dengan perbuatan yang banyak. Jadi kalau 3 gerakan itu sudah dianggap perbuatan yang banyak. Walau minan nasi, meskipun gerakan tersebut dilakukan dari orang yang lupa. Wal jahilul ma'zur, atau meskipun perbuatan bergerak 3 kali berturut-turutnya tadi dilakukan oleh jahil, orang yang bodoh, yang ma'zur, yang tidak, yang ma'zur, yang diuzur. Jadi posisi jahil ma'zur itu kemarin apa? Baru masuk Islam, atau dia umur dewasa tapi jauh dari ulama. Bahwa gerakan yang banyak itu makna salah satu akali, yaitu dengan melakukan 3 kali gerakan. Fa'aksaro, atau lebih, mutatabi'atin, yang berturut-turut kurban menurut kebiasaan. Jadi kalau biasanya kita ini bergerak tuh misalkan 3 kali berturut-turut, itu sudah membatalkan sholat. Bihaitsu la yu'addu, menurut budaya atau kebiasaan
kebiasaan, tidaklah dianggap al-fi'lus tsani munqati'an anil awal. Perbuatan yang kedua, gerakan yang kedua tidak memutus daripada perbuatan yang pertama. Walas salisu munqati'an anil tsani, dan tidak pula perbuatan yang ketiga itu memutus daripada perbuatan yang kedua. Jadi intinya 3 kali bergerak berurut, lalu 1, 2, 3. Nah, ini kan sudah turut-turut. Tapi kalau dia tidak sampai 3 kali, bergerak berhenti. Oke, datang lagi, lalu lagi sekali. Tapi jangan sampai 3 kali itu berturut. Wala farqa baina ayatuna bi utlin wahidin au bi aksara, dan tidak ada bedanya antara satu anggota atau lebih. Nah, 2 anggota langsung atau 3 anggota atau 1 anggota sama baiknya. Lakin bisyarti ayatuna sakinan, akan tetapi yang dikatakan gerakan yang bisa membatalkan sholat itu adalah gerakan anggota tubuh yang dianggap berat, sakil. Seperti halnya apa? Kaliani. Misalkan di dalam sholat menggerakkan tangan, warijli kaki, waroksi kepala. Dalam sholat 1, 2, 3. Wallah yaini warahak dan semisalnya. Ini gerakan anggota tubuh yang dianggap berat. Walau yadhuru, maka tidaklah membatalkan sholat bila mana bil khafifi, gerakan itu dilakukan oleh anggota yang ringan. Kal asobi'i, seperti halnya jari-jari wahdaha, hanya jari-jarinya saja, bukan telapak tangannya belok atau pecah garut tadi. Yang bergerak cuma jari deh. Jangan kok tangannya belok, itu namanya bergerak. Tapi kalau jarinya baik, tidak berapa kali tidak masalah, karena dianggap anggota tubuh yang ringan. Wal ajfani, kelopak mata, 2 kelopak mata. Kalau ada orang itu kan ada kebiasaan dekat-dekat apa ke kedip. Ajfan, kelopak mata ini juga dianggap anggota tubuh yang ringan. Wasyafati, mulut. Walau miroro, meskipun gerakan yang ringan tadi oleh anggota yang ringan tadi dilakukan berulang-ulang, muta'addidatan, mutawaliyatan, ya, berulang-ulang maupun berturut-turut, tidak ada masalah. Kalau yang melakukannya anggota tubuh yang ringan. Jadi kalau yang berat, kaki, tangan, kepala, kalau dia melakukan gerakan 3 kali berturut-turut, bisa membatalkan sholat. Wa kharaja bil kasir, dikecualikan gerakan yang banyak, al-qalil, yaitu gerakan yang sedikit. Wa huwa maqala an af'al salasa, yaitu perbuatan yang kurang dari 3 gerakan. Berarti 2 atau 1 gerakan atau 2 gerakan itu tidak membatalkan sholat. Wa inna tama'a, meskipun 2 atau 1 gerakan ini dilakukan secara berturut-turut. Awalnya salah satan fa'aksaro, atau 3 kali gerakan walau yang tadi, akan tetapi tidak berurut-urut. Seperti tadi 3 kali gerakan nih, lakukan 1, ada jeda, kata lagi, lalu lagi, kata lagi, lalu lagi, ada apa kok kalau dia ada jeda. Tapi kalau berturut-turut, 1, 2, 3. Hadza kulluhu ma lam yaqsid al-ma'budah. Asalkan semua gerakan tadi selama tidak bertujuan untuk bermain-main. Kalau misalnya gerakannya cuma 2 kali guys, ada tapi
Tapi tujuannya main-main itu batal. Walau yakun darurian, dan bukan juga gerakan yang dikarenakan darurat. La yuqaddiru ala tarkihi, yang mana wong yang sholatnya tadi tidak mampu untuk meninggalkan gerakan tersebut. Contoh kahit kacil jarabi, seperti halnya menggaruk penyakit kulitnya yang memang tidak ketahanan lagi. Misalkan dia ada putisnya di leher, terenjang pas lagi sholat benar, terenjang tidak ketahanan lagi, digaruk. Apa ulang-ulang? Tidak apa mengulang karena Allah. Wa illa, namun bila mana bukan karena darurat, dan tapi memang yo masih banyak ditahan lah. Darurat filullah, maka hal tersebut bisa membatalkan sholat filullah dalam gerakan yang pertama. Jadi intinya apa? Bergerak 3 kali secara berturut-turut, atau bergerak 2 atau 1 kali, 2 atau 1 kali, tapi niatnya main-main, itu bisa membatalkan loh. Nah, bergerak sedikit maupun banyak mutlakon ya. Walau qalilan, meskipun hanya sedikit gerakannya tadi, bi'udwin khafifin, dengan anggota yang ringan. Misalkan lagi sholat Allahu Akbar, budak kecil sonesan. Ini kan gerakan yang ringan kan, lompat mata ni kan. Hendaknya tadi nak musir budak atau siapa kucing tadi. Gerakan mulut, gerakan mata. Kalau seandainya tadi tujuannya untuk iseng, maka bisa membantu sholat, meskipun gerakan yang keluar dari anggota yang walau yadurra bisaniyati mutlaqon, dan tidaklah membatalkan sholat dalam hubungan tadi kaki-kaki jazbi, seperti halnya menggaruk penyakit kulit tadi mutlakon secara mutlak. Nah, banyak nah sedikit gerakannya, kalau memang butuh niat, memang tidak ketahanan lagi untuk digaruk, ya, nah 3 kali lebih juga tidak ada masalah, tidak membatalkan. Wahazihi yal faslatus sabi'ah, dan bergerak 3 kali berturut-turut ini termasuk hal yang membatalkan sholat yang ketujuh minal hisoli, daripada perkara-perkara alat kita dulu bihas yang membatalkan sholat. Poin yang ketujuh. Poin yang ke-8 apa? Wal wasbatil fahisyah, melompat. Wasbah itu melompat al-fahisyah, yang buruk, yang jelek. Maknanya apa? Anna sholata, bahwasanya sholat dan dulu bisa batal apa sholat aidon, sebagaimana hal-hal yang sebelumnya bebasbati, dengan sebab melompat. Wahia alati fiha inhina ubikulil badan, yaitu seperti halnya dia merunduk dengan seluruh badannya. Kalau misalnya kena lompat itu kan, nah tidak runduk bentar, lompat. Wala takunu illa fahisya, karena melompat itu tidaklah mungkin kecuali perbuatannya memang dianggap jelek, fahisya. Wa qauluhul fahisya sifatun lazimatun, adalah sifat yang memang lazim, yang melekat padanya. Dalam arti memang perbuatan itu tidak bagus. Sholat tiba-tiba lompat. Tapi qali fa'alihim innaha kasyufa, dalam sebagian perkataan ulama, fahisya itu disifati dengan kasyufa, tasamuh, melafalkan, illa yang qadifu alaihi ta'arifuha, illa yang qadifu, karena tidak cocok, tidak sesuai alaiha ta'arifuha, bila
disematkan dengan kalimat lazimah, tapi ta'rifah definisinya kasyifah. Jadi intinya baik-baiknya itu jangan melompat dengan sengaja. Wazir khiyar khosratus saminah adalah, dan ini adalah perkara yang ke-8 daripada perkara-perkara yang membatalkan sholat allati tabtulu biha sholat. Lalu yang ke-9 wa qarbatul mufriqati, memukul al-mufriqati yang berlebihan. Tengah-tengah sholatmu mukul. Allah sholata, sesungguhnya sholat tak dulu di sholat atau sholat aidon sebagaimana perkara-perkara sebelumnya ditorbati dengan sebab memukul al-mufriqati yang berlebihan. Wahia allati yataharrak laha jami'ul badan, yaitu pukulan yang dengannya bisa mempergerakkan seluruh badannya. Sholat mukul jotos. Wamisluha, dan semisalnya jotos, ya berarti apa? Arabsah al-mufriqah. Arabsah ini maknanya nendang, mukul atau nendang ketika sholat itu bisa membatalkan sholat. Wahzi ya khoslatun nasi'ah, dan yang ke-9, dan memukul atau menendang ini adalah perkara yang ke-9 daripada hal-hal yang membatalkan sholat. Lalu yang ke-10 wasiyadati ruknin fi'liyin amdan, menambahkan rukun fi'li dengan sengaja. Rukun dalam sholat itu kan ada 3. Yang pertama rukun qalbiyah. Rukun qalbiyah itu berarti niat. Rukun qauliyah, rukun yang berupa ucapan, takbiratul ihram, Fatihah. Apa lagi? Salawat, tahiyat, salam. Nah, kalau rukun fi'liyah berarti rukun yang berupa perbuatan. Bila mana dilakukan dengan sengaja, menambah rukun dengan sengaja, maka bisa membatalkan sholat. Misalkan rukuk yang seharusnya 2 kali ditambah 3 kali. Rukuk itu dalam 1 rakaat itu misalnya berapa? Rukuk sekali jadi 2 kali, sujud, nah itulah sujud 2 kali jadi 3 kali. Atau menambah rakaat dengan sengaja, tapi kalau rukuk tidak membatalkan sholat, tapi dianjurkan untuk sujud sahwi. Al-ma'na-ma'nanya anak sholat, bahwasanya sholat dulu di sholat apa sholat aidan sebagaimana perkara-perkara sebelumnya biziadati ruknin fi'liyin, dengan menambahkan 1 rukun fi'li iha di dalam sholat ma'al amdi, disertai dengan kesengajaan. Air maksudnya bahwasanya dia wal ilmi bitahrim, dia tahu bahwasanya menambahkan rukun fi'li di dalam sholat itu bisa membatalkan sholat. Tapi disengaja nambahi ruku'in li ghairil mutabi'ati, seperti halnya ruku' selain daripada mengikuti imam, dan daripada mengikuti imam. Rukuknya ini rukuk nambahi. Imam rukuk, dia bila rukuk, setelah imam iktidal, dia iktidal terus rukuk lagi, bukan karena sujud. Bapak li nahwi hayati, misalkan dia lagi bapak li nahwi hayati, misalkan dia nambahi rukuk dikarenakan nak membunuh pulau. Wa ilam yatma'in, meskipun dia nambahi rukunnya tadi dengan tanpa tumaknina. Walam yataharrak salah saharakatin mutawaliyatin, meskipun juga tidak bergerak dengan 3 kali gerakan yang berturut-turut, maka kita belum mengubah kata. Nah lalu macam mana kalau semisal ini kita jadi makmum,
si imam tadi rasa dan tahiyat. Si imam ini tadi sujud, seharusnya kan si imam ini tahiyat akhir. Tiba-tiba karena si imam ini lupa, imam ini lupa, dia nambah serakaat lagi. Nah kita yang makmum di belakang ya mana? Subhanallah. Eh? Subhanallah. Nah imam tadi tak dengar. Laju masih ditambah enggak. Nah itu Hah? Imam tadi kan seharusnya dia tahiyat akhir, seharusnya. Dan si makmum, dan ingat si makmum, subhanallah, ternyata masih terusnya sholatnya terusnya, karena tegak lagi. Nah, makmum jangan mau. ikuti imam. Ya? Ikuti imam. Imam salah berarti. Tunggu. Ya? Kalau imam salah, dia kan salah nih, udah tahu salah, ikuti imam kan. Kalau imam karena lupa, kalau kita bilang imam ya berarti kita sengaja sampai lupa. Jadi jangan Tunggu dia sampai bisa ke diri kita. dua pilihan, boleh nunggu, boleh buka rokok. Ya. Imam lagi udah jelas dah, buka rokok lah. Nunggu kau imam, karena dia bisa. Wahaziyah ya masalah asyirah, dan menambahkan rukun fi'li dengan sengaja ini adalah perkara yang ke-10 dari hal-hal yang membatalkan sholat. Lalu yang ke-11, wa taqaddumu ala imamihi bi ruknaini fi'laini. Fi'liyaini. Mendahului imam. Ini kalau kita sholat berjamaah, mendahului imam dengan dua rukun fi'li. Imam belum rukuk, kita rukuk duluan. Imam belum sujud, kita sujud duluan. Wa takhallufu bihima, dan juga mendahului bersama membatalkan sholat, telat bihima, dua rukun fi'li dari imam, ya, itu juga bisa membatalkan sholat. Bi ghairi uzrin, bila mana dilakukan dengan tanpa uzur. Maknanya adalah sholat bahwasanya sholat dulu bisa batal atau sholat itu sebagaimana perkara-perkara yang melakukan sholat sebelumnya bisa bakil musalli dengan sebab terlanjurnya si musalli, orang yang sholat al-ma'mumi menjadi makmum, yang menjadi makmum mendahului imamnya bi ruknaini sebanyak dua rukun fi'liyaini, yaitu dua rukun fi'li. Walau ghairi tawilaini, meskipun dua rukun fi'li ini bukan dua rukun yang dianggap panjang. Meskipun bukan rukun yang panjang. Rukun yang pendek itu kan kalau dalam mazhab Syafi'i itu cuma i'tidal sama duduk di antara dua situ. Kalau yang selain itu dianggap rukun yang panjang. Wa bitakhallufi, dan dikarenakan sebab keterlambatan si makmum anhu dari si imam bihima, terlambat dua rukun fi'li di ghairi uzrin dengan tanpa adanya uzur. Wasuratus sabti, dan adapun gambaran atau contoh mendahului imam ayyahwiya lisujudi, yaitu jikalau makmum hendak turun dikarenakan sujud
Wal imam sementara si imam qaimun dalam kondisi sedang berdiri di qiraati, masalah seumpamanya posisi dia masih berdiri, masih menyelesaikan surat. Sementara si imam si makmum sudah apa? Lalu kita langsung anak turun sujud. Imam lagi tegak. Yola rukun, berarti sifat rukun. Yola tidak berukun, anak sujud nanti berukun naik. Aujarka qoblah, atau semisal si makmum rukun duluan sebelum si imam. Falamma arada ayyarka'a rafa'a. Dan semisal si imam hendak rukun sementara si makmum sudah cepat-cepat hendak iktidal. Falamma arada ayyarfa'a, dan ketika si imam hendak mengangkat atau bangun dan rukun, dia tidak iktidal, sajada si makmum buru-buru nak sujud. Nah, itu gambaran kalau makmum mendahului si imam. Nah, sekarang wasolat takhallufi. Lalu bagaimana gambaran atau contoh makmum yang ketinggalan? Kalau makmum dahului imam ini kan termasuk hal tidak urut masih nak nunggu si imam salah. Kalau si makmum salam duluan kan otomatis sholatnya batal. Meskipun nak cepat-cepat juga masih nak nunggu imam. Nah, gambaranmu ketinggalan juga mana ayazulal imamu an haddil iktidal wal ma'mumu fil qiyam masalah, yaitu si imam hendak lepas dari batas iktidal, wal ma'mum fil qiyam masalah, sementara si makmum masih dalam kondisi berdiri masih menyelesaikan bacaan Fatihah. Jadi misalkan si imam mana lepas dari iktidal, sami Allahu liman hamidah, anak ruku, anak sujud. Nah, si makmum ini posisinya masih maju surat. Seharusnya kalau seandainya dia la ruku, si imam masih iktidal, nah itu masih belum melewati 2 rukun. Tapi kalau dia posisi dia masih maju, masih tegak, masih maju surat Fatihah, karena ketinggalan tadi kan datang terlambat, karena tidak tahu tadi datang terlambat, nanti selesaikannya Fatihah nih. Sementara padahal kalau ketinggalan Fatihah itu sudah ditanggung oleh imam. Kalau kita terlambat, walaupun kita tidak selesai, ya miliklah imam. Nah, ini masih tidak diteruskan bacaan Fatihah tadi sampai amin, sementara si imam sudah lanak sujud. Kalau ketinggalan sifat rukun baik atau mendahului 2 rukun baik, mendahului 1 rukun atau ketinggalan sifat rukun, itu tidak membatalkan sholat. Tapi kalau sudah 2 rukun, itu bisa membatalkan. Walau uzur bisa lebih, adapun yang dianggap uzur dikarenakan mendahului si imam, huwa anisyan, yaitu bila mana uzurnya itu dikarenakan lupa, wal jahl faqad, dan juga yang kedua dikarenakan tidak tahu. Wafil takhalluf, adapun uzur dikarenakan terlambat kelak dari imam. Kalau uzur mendahului dianggap uzur itu kalau memang tidak tahu atau lupa. Nah, uzur dikarenakan terlambat mengikuti imam, huma wa ghairuhuma, di antaranya ialah uzurnya juga adalah lupa dan tidak tahu. Mimma yunifu ala asyil masyahil mazkuratin fil muqawalah. Sebenarnya bukan 2 baik uzurnya, dikarenakan keterlambatan mengikuti
imam, melewati 2 rukun, akan tetapi semuanya itu ada 10 dan mazkuratun fil muqawalah. Akan tetapi yang 8-nya ini disebutkan di dalam kitab-kitab yang panjang lebar pembahasannya. Kalau di kitab Ibnu Rajab ini cuma disebutkan 2 bab. Sisanya kamu carilah di kitab-kitab yang panjang lebar keterangannya. Bahwa bisa bima dzukira, dikecualikan mendahului imam sebagaimana yang telah disebutkan tadi, yaitu asaduku bi aqal, yaitu mendahului si imam kurang dari 2 rukun. Nanti cuma si rukun lain, misalkan si imam belum rukun, kalau rukun duluan. Tapi selain itu kita tidak dulu imam, fala taqulbi, maka tidak membatalkan sholat. Lakin yahkum, akan tetapi mendahului imam jika nabi rukun meskipun hanya 1 rukun saja, ini dihukumi haram. Wakaza ba'duhu indaroni, demikian juga hanya sebagian baik, sebagian rukun, hanya sebagian saja. Imam belum rukuk, kita lah nak rukuk, baru sedikit daripada baru pembarangan, tapi lah dulu separuh. Kalau menurut Imam Romli hukumnya haram. Khilafan li Ibnu Hajar, berbeda dengan pendapatnya Imam Ibnu Hajar Al-Mu'tamadi, yang muktamad pendapatnya pilih di dalam masalah ini al-karahatu faqat. Kalau menurut Imam Ibnu Hajar hanya makruh saja. Kalau mendahului imam hanya dalam 1 rukun, dalam 1 rukun mendahului imam. Kalau menurut Imam Ibnu Hajar hukumnya makruh. Jadi kalau menurut Imam Romli hukumnya haram. Kalau membarengi imam, hukumnya rukuknya bareng, sujudnya bareng. Nah, itu hukumnya mana? Bareng. Kalau mendahului kan jelas. Kalau menurut Imam Romli haram, ya kan? Kalau menurut Imam Ibnu Hajar tadi makruh kalau dalam 1 rukun baik nanti. Nah ini sekarang gerakan imam itu dibarengi. Hukumnya gimana? Allahu Akbar, Allah bareng, Allahu Akbar. Sujud bareng, tidak menunggu, tidak dulu imam dulu baru kita. Hukumnya gimana? Makruh, kecuali takbiratul ihram. Kalau takbiratul ihram, jangan kemeluih, barengi itu bisa membatalkan sholat. Jadi selesai dulu imam, Allahu Akbar, selesai baru kita takbiratul. Tapi kalau pas imam takbiratul ihram kita melo takbir, batal. Barengi lagi tidak boleh, apalagi kemeluih. Jadi kalau selain itu misalnya rukunnya berbarengan, sujudnya berbarengan, nah itu hukumnya makruh. Baziyya al-faslatul hadiyah asyarah, dan mendahului atau terlambat dari imam 2 rukun sebanyak 2 rukun, ini termasuk hal-hal yang membatalkan salat yang ke-10. Memang misalnya ada tidak perlu dia salat. Jadi perkara yang ke-10 dari hal-hal yang membatalkan salat. Wahnia tibat salat dan mu'amalah salat. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana darabna bi annana darabna wa annana asrafna annana asrafna fadbu alaina tawbana sirli kulli hawba wastur lana aurati wa amini rawati wa firli walidina rabbi wa mauludina wal ali wal ihwani wa sabiri khilani wa
نعوذ بكل سر صلى وسلم ربي عليه عد حبي وآله وصحبه عدد نفس والحمد